Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi saya. Materi saya di sini tentang etika Pancasila. Pengertian etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Ada juga yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Jadi etika merupakan salah satu kebiasaan yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Etika sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Kita sering melakukan sopan santun, bertutur kata dengan baik, dan lain-lain sebagainya. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika memiliki sudut pandang normatif, di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Pengertian etika menurut Dr. James, etika adalah memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dengan objektivitas, guna menentukan benar atau salah serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya. Ciri-ciri etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Yang kedua, etika sifatnya absolut atau mutlak. Yang ketiga, dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batinnya manusia. Yang keempat, etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Secara umum, etika dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, etika filosofi. Pengertian etika filosofi adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, etika merupakan bagian dari filsafat. Berbicara tentang filsafat, maka kita perlu mengetahui sifat dari etika tersebut, yaitu empiris, yaitu cabang filsafat yang membahas sesuatu yang ada atau konkret, misalnya filsafat hukum yang mempelajari cerminan hukum. Yang kedua, non-empiris, yaitu filsafat yang berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menanyakan sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Yang kedua adalah etika teologis. Pada dasarnya, etika teologis terdapat pada setiap agama. Etika teologis ini adalah bagian dari etika secara umum, karena mengandung berbagai unsur etika umum dan dapat dimengerti jika memahami etika secara umum. Misalnya dalam agama Kristen, etika teologis merupakan etika yang bersumber dari presuposisi tentang Allah atau yang ilahi, serta melihat kesusilaan bersumber dari kepercayaan terhadap Allah atau yang ilahi. Kita masuk pada etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai keutuhan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai Pancasila tersebut. Nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya juga nilai-nilai yang bersifat universal dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika Pancasila berbicara tentang nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar. Etika mendasarkan pada kewajiban, tujuan, tindakan, dan pengembangan karakter moral yang justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dengan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun,
Etika Pancasila berbicara tentang nilai yang sangat dasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah ketuhanan yang maha ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai kaidah dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam, pasti akan berdampak buruk. Misalnya pelanggaran akan kaidah Tuhan tentang menjalin hubungan kasih sayang antara sesama akan menghasilkan konflik dan penipuan. Pelanggaran kaidah Tuhan untuk melestarikan alam akan menghasilkan bencana alam dan lain-lain. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan masyarakat keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial maupun bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum Tuhan. Kaidah mengindikasikan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan binatang hidup. Karena itu perbuatan itu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai manusia yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama. Selain pertama, namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka menurut pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik. Nilai keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmah atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmah atau kebijaksanaan berorientasi pada tingkat yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibandingkan mayoritas. Pelajaran yang sangat baik misalnya peristiwa penghapusan huruf kata dalam sila pertama piagam Jakarta. Sebagian besar anggota PPK ini namun memperhatikan kelompok dari wilayah yang secara argumentatif realistis bisa diterima, maka pandangan minoritas menggunakan yang perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang berdasarkan pada prinsip hikmah atau yang keempat adalah nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka adapun nilai keadilan pada sila kelima dibicarakan dalam konteks sosial. Perbuatan dikatakan baik masyarakat. Menurut Polres Lima, silakan bersama bagi baik dan bersama. Keadilan mengandalkan bersama sebagai pasti yang mudah bersama terhadap keselamatan. Ini saya menunjukkan yang dapat menjadi kita yang kuat tidak hanya bersifat mendasar, realistis dan aplikatif. Apabila dalam kajian ini dikatakan bahwa kebenaran dan fakta, maka Pancasila merupakan ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nilai-nilai tersebut dalam istilah Notonegoro merupakan nilai yang bersifat abstrak, umum, dan universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan dimanapun, kapanpun, dan merupakan dasar bagi setiap tindakan. Dan munculnya nilai-nilai yang lain. Sebagai contoh, nilai ketuhanan akan menghasilkan
melahirkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, tolong-menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain. Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan, dan lain-lain. Nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain-lain. Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejahteraan ekonomi, kemajuan bersama, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.